Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri aplikasi pinjaman online legal yang memang tidak ada debt collector lapangannya. Dalam arti ketika kalian gagal bayar di aplikasi tersebut, pastinya kalian tidak akan pernah dikunjungi oleh yang namanya debt collector lapangan. Nah, dikhususkan buat kalian yang mungkin sering menanyakan tentang keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal yang memang kalian punya tagihan di sana, kalian wajib untuk menonton video ini ya, agar kalian tuh tahu ciri-ciri aplikasi pinjaman online legal yang tidak ada debt collector lapangannya. Siapa tahu nih ciri-ciri ini ada di aplikasi pinjaman online yang memang kalian punya tagihan di sana ya. Jadi kalian tidak akan panik lagi, kalian tidak akan takut lagi ketika kalian mungkin mengalami yang namanya keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah aplikasi pinjaman online-nya itu kurang populer. Nah, biasanya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang kurang populer atau dalam arti masih biasa-biasa aja ya, tidak terlalu banyak peminatnya, atau mungkin aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang baru, itu biasanya mereka tuh belum ada debt collector lapangannya atau tidak ada debt collector lapangannya ya. Jadi kalian tidak perlu takut ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang memang kurang populer ya. Kalau mungkin seperti aplikasi Akulaku, Indodana, Kredipo, Kredit Pintar, itu sudah dipastikan ya aplikasinya tuh aplikasi-aplikasi yang cukup populer, sangat populer, dan juga aplikasi-aplikasi itu adalah aplikasi-aplikasi pinjaman online legal besar. Dan sudah dipastikan juga nih untuk debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi tersebut itu pasti ada dan cukup merata. Nah, bagi aplikasi-aplikasi yang kurang populer seperti aplikasi-aplikasi yang tadi, kemungkinan aplikasi tersebut itu tidak ada debt collector lapangannya. Yang selanjutnya adalah untuk peringatan, penagihan, bahkan teror melalui media komunikasi seperti pesan WhatsApp, telepon, itu cukup rajin dan juga cukup gencar. Apalagi nih sebelum jatuh tempo kalian sudah diingatkan tentang tagihan kalian melalui pesan WhatsApp. Dan biasanya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang dalam peringatannya melalui media komunikasi itu cukup rajin dan juga cukup gencar, memang aplikasi pinjaman online tersebut itu biasanya tidak ada debt collector lapangannya. Makanya nih, untuk peringatan ataupun penagihan melalui media komunikasinya pasti akan dimaksimalkan ya, akan lebih gencar kebanding dari aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada debt collector lapangannya. Jadi jikalau kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online legal dan untuk peringatannya itu cukup rajin dan cukup gencar, kalian wajib tahu ya, dan bisa saja nih aplikasi tersebut itu tidak ada debt collector lapangannya, walaupun nih aplikasi pinjaman online legal tersebut itu cukup populer ya, karena tidak menutup kemungkinan juga banyak juga aplikasi pinjaman online legal yang cukup populer yang sampai saat ini tuh tidak ada debt collector lapangannya, atau debt collector lapangannya itu masih random atau belum merata. Yang selanjutnya nih, untuk tenor pinjaman yang singkat. Nah, biasanya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tenornya singkat, bisa dibilang di bawah 1 bulan ya, mau itu 1 minggu atau 2 minggu, biasanya nih aplikasi-aplikasi tersebut itu tidak ada debt collector lapangannya. Kalian pasti tahu juga ya kalau untuk tenor-tenor di aplikasi-aplikasi seperti Akulaku ataupun Kredipo itu biasanya rata-rata 1 bulan atau 2 bulan ya, jarang ada tenor pinjaman yang sampai 1 minggu atau 2 minggu ya, jarang. Nah, untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang tenornya itu sangat singkat, hanya 1 minggu atau 2 minggu, biasanya aplikasi tersebut itu tidak ada debt collector lapangannya ya. Karena memang nih, untuk aplikasi-aplikasi tersebut, banyak juga nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang tenornya singkat seperti itu, mereka tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman online-nya itu tidak masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Aplikasi pinjaman online yang kalian punya tagihan di sana itu aplikasi pinjaman online legal, tidak menutup kemungkinan aplikasi tersebut itu tidak masuk Slik OJK atau BI Checking ya, karena masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini tidak masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Nah, biasanya nih untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak masuk Slik OJK atau BI Checking, biasanya juga mereka itu tidak memiliki debt collector lapangan ya. Bahkan nih banyak juga aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sudah masuk Slik OJK atau BI Checking, namun mereka juga ada yang masih belum memiliki debt collector lapangan. Kalaupun ada yang memiliki debt collector lapangan, pastinya itu di daerah Jabodetabek, dan untuk keberadaannya itu masih random atau belum merata. Nah, apalagi nih untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang belum masuk Slik OJK atau BI Checking, biasanya mereka tuh tidak ada debt collector lapangannya. Nah, yang selanjutnya adalah
Aplikasi pinjaman online legal yang tidak memiliki debt collector lapangannya biasanya nih, dari DC online-nya sering memberikan ancaman kunjungan debt collector lapangan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, pasti di antara kalian juga sering nih mendapatkan pesan WhatsApp dari DC online, aplikasi pinjaman online, itu ada pesan WhatsApp yang mana mereka tuh mengirimkan atau memberitahu kepada kalian bahwasanya akan ada tim debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Nah, biasanya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sering memberikan ancaman-ancaman seperti itu, biasanya mereka itu tidak memiliki debt collector lapangan. Kenapa? Karena seperti yang kalian ketahui ya, untuk kunjungan debt collector lapangan memang biasanya itu tidak pernah memberitahu kepada nasabahnya terlebih dahulu. Jadi mereka akan datang secara tiba-tiba. Nah, bagi nasabah-nasabah yang mungkin belum tahu apa-apa ketika mendapatkan ancaman seperti itu, pasti mereka akan panik ya, dan pastinya akan ketakutan bahwasannya benar akan ada debt collector lapangan. Nah, perlu kalian ketahui, ketika kalian mendapatkan ancaman seperti itu tidak akan pernah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya, saya jamin. Karena untuk kunjungan debt collector lapangan itu pasti secara tiba-tiba tanpa memberitahu kepada kalian. Nah, jika ada nih aplikasi pinjaman online legal yang memang di si online-nya sering memberikan ancaman akan ada kunjungan debt collector lapangan kepada kalian melalui pesan WhatsApp, perlu kalian ketahui itu bisa jadi ciri-ciri aplikasi pinjaman online tersebut itu tidak memiliki debt collector lapangan ya. Karena banyak juga nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang sering mendapatkan ancaman seperti itu atau pemberitahuan seperti itu, bahwasanya akan ada tim lapangan yang datang ke rumah, namun ketika ditunggu-tunggu tidak ada tim debt collector lapangan yang datang ke rumah mereka ya, walaupun sudah berhari-hari dari peringatan tersebut, tapi tetap tidak ada debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah tersebut. Jadi buat kalian yang mungkin sering mendapatkan peringatan seperti itu, kalian jangan gampang percaya ya, itu hanya gertakan saja dari mereka atau cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, ini yang selanjutnya yang terakhir sebenarnya ini tuh tidak perlu dibahas ya, karena ini sudah dipastikan nih ini tidak ada debt collector lapangannya. Namun di sini sering banyak yang menanyakan di kolom komentar tentang hal ini, dan di sini saya akan kasih tahu nih bagi yang memang belum tahu. Dan buat kalian yang mengalami keterlambatan di aplikasi ini, kalian wajib tahu bahwasanya aplikasi ini tuh tidak ada debt collector lapangannya, yakni adalah aplikasi pinjamannya itu aplikasi pinjaman online ilegal. Pasti di antara kalian juga semuanya sudah tahu bahwasanya untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak ada debt collector lapangannya, dan aplikasi pinjaman online ilegal tidak masuk ke SLIK OJK ataupun BI Checking. Nah, kemarin-kemarin sering banyak yang menanyakan tentang aplikasi pinjaman online ilegal atau nama-nama aplikasi pinjaman online ilegal, apakah ada debt collector lapangannya. Di sini saya jelaskan kepada kalian, untuk semua aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak ada debt collector lapangannya ya, karena mereka itu aplikasi pinjol ilegal yang tidak resmi atau tidak terdaftar, dan tidak ada resiko lain ya di aplikasi pinjaman online ilegal selain mungkin data kalian itu rawan disebarkan oleh pinjol ilegal. Nah, di sini saya kasih saran buat kalian jangan pernah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal, walaupun di aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak ada debt collector lapangannya dan juga tidak masuk SLIK OJK ketika kalian gagal bayar atau mengalami keterlambatan. Namun yang dikhawatirkan itu takutnya data kalian itu disebarkan oleh DC-DC dari pinjol ilegal ya, bahkan mereka juga banyak yang sudah berani menyebarluaskan data kalian itu melalui media sosial, dan mereka juga menghubungi semua kontak-kontak yang ada di ponsel kalian. Jadi stop mulai hari ini, mulai saat ini jangan pernah kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal. Nah guys, inilah dia ciri-ciri aplikasi pinjaman online yang tidak ada debt collector lapangannya. Nah, jikalau kalian mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan kalian mendapatkan ciri-ciri seperti ini, kalian wajib tahu ya, bisa saja untuk aplikasi tersebut itu tidak ada debt collector lapangannya, dan kalian juga pastinya tidak akan pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tersebut. Kalaupun kalian sering mendapatkan ancaman akan ada kunjungan debt collector lapangan, kalian tidak perlu panik karena itu hanya gertakan saja dari mereka. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.